Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS, ya di sini kita menggunakan metode two stage approach. Nanti bisa dibuka ini ya, file client 2704 data dan hasil. Ini kita buka. Nah, jadi di sini ada sheet data. Jadi data ini adalah data asli ya. Nah, ini ada 50 responden. Ini ada modelnya. Kemudian data edit, ini adalah data yang sudah kita sesuaikan jumlahnya ya. Ini ada 100 data responden. Kemudian data ST2 ini adalah data yang digunakan untuk menganalisis stage 2 ya, karena kita menggunakan two stage approach. Jadi ini yang stage 2. Nah, di sini ada hasil untuk PLS algorithm stage 1, stage 2, blindfolding dan bootstrapping. Nah, pada analisis ini kita menggunakan ini data yang ini ya, data edit stage 1. Nah, ini. Jadi data ini kita rubah dulu formatnya ke dalam format CSV. Caranya seperti ini. Jadi kita copy dulu ya, mulai dari A1 sampai dengan B2 12. Seperti ini kita copy. Nah, jadi yang di copy itu ininya saja. Jadi untuk nomor dan penamaannya tidak usah. Seperti ini kita copy. Kemudian kita buat file baru, file ini ya. Kita paste di sini, paste yang ini ya, paste value. Nah, seperti ini, lalu kita save file, save as, browse. Nah, lalu kita bisa save. Untuk penamaannya bebas ya, tulis saja seperti ini, CSV stage 1 supaya tidak tertukar. Kemudian untuk save as type, kita pilih ini ya, kita klik, kita rubah formatnya gini, CSV UTF 8 seperti ini, lalu kita save. Jadi seperti itu untuk cara membuat file CSV nya. Karena ini saya sudah buat file CSV nya, jadi nanti kita gunakan file yang ini saja ya, karena sama saja. Oke, seperti itu. Setelah file CSV nya terbentuk, lalu kita buka aplikasi Smart PLS. Muncul tampilan seperti ini ya. Jadi saya menggunakan Smart PLS versi 4. Selanjutnya kita klik new project, kita beri nama. Untuk nama ini bebas ya, ini tulis saja seperti ini, contoh stage 1, karena ini ada 2 stage ya, seperti ini. Lalu kita klik create. Nah, ini ya, lalu kita masukkan ini datanya, import data file. Kita klik, kita masukkan CSV yang stage 1. Nah, ini sudah kita buat tadi ya. Klik open, lalu import. Nah, ini seperti ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS ya. Bisa kita back, lalu kita create model. Model tab kita pilih PLSM, model name kita tulis saja di sini adalah stage 1 seperti ini, lalu klik save. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kita masukkan indikator ini ke dalam lembar kerja Smart PLS sesuai dengan kelompok variabelnya. Karena untuk penamaannya ini agak membingungkan ya, karena sini A, B, kita sesuaikan dengan cara seperti ini supaya tidak tertukar aja. Jadi A1 sampai dengan A3 itu namanya adalah jaringan kolaborasi. Nah, karena ini variabelnya lumayan banyak ya, jadi nanti saya persingkat untuk input ini ya, input dari indikator ini ke lembar kerja. Nah, seperti ini, A4 sampai dengan A6. Nah, kita enter dulu, lalu kita double klik. Nah, lalu kita beri nama, kita copy seperti ini, lalu kita bisa paste di sini, lalu klik apply. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan namanya ini terlalu panjang, ini kita bisa buat ke bawah ya, double klik. Nah, ini kita bisa enter di sini. Nah, seperti ini. Lalu ini kan ada muncul underscore ini di caption in reportnya ini, kita bisa hapus, lalu kita tambahkan spasi. Nah, nanti pada hasil outputnya tidak ada underscore-nya seperti itu. Nah, ini kita bisa apply. Nah, jadinya seperti ini ya. Oke, seperti itu.
Kita lanjutkan dulu ya. Selanjutnya adalah A7 sampai dengan A9. Lalu 10 dan 11. Nah, untuk yang 10 dan 11 ini hanya dua indikator ya. Jadi kalau dua indikator ini akan sulit mencapai reliabilitas di atas 0,7. Jadi kita menggunakan reliabilitas yang minimum, yaitu di atas 0,6. Ya, seperti ini ya. Oke. Nah, kita bisa rapikan terlebih dahulu. Jadi kalau untuk merapikannya tinggal kita bisa geser-geser seperti ini. Lalu untuk merubah posisi variabel konstruk kita bisa menggunakan menu ini, indikator ini. Nah, kalau kita klik ke atas maka indikatornya akan pindah ke atas ya, seperti itu. Oke, kita sesuaikan. Nah, kita ini membuat ini ya, membuat yang ini. Kita membuat jaringan kolaborasi. Nah, ini variabel jaringan kolaborasi. Jadi jaringan kolaborasi ini ada 1 2 3 4, ada 4 variabel second order ya. Ada 4 variabel first order. Nah, dari A1 sampai dengan A10. Oke, jadi saya contohkan ini saja, nanti sisanya ini hanya tinggal repetisi saja ya. Ya, seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita rapikan dulu ya. Nah, setelah seperti ini lalu kita masukkan second ordernya. Jadi second order itu merupakan gabungan dari A1 sampai dengan A11. Nah, kita blok seperti ini, A1 sampai dengan A11, kita tarik. Nah, kita beri nama. Seperti ini. Lalu yang biasa saya lakukan adalah di sini saya tambahkan terangan SO ya. Nah, ini menandakan merupakan variabel second order. Jadi untuk mempermudah nanti pada saat interpretasi tidak tertukar seperti itu. Nah, setelah seperti ini kita bisa hide ini ya, indikatornya dengan cara klik kanan lalu ini hide indikator. Nah, seperti ini lalu kita hubungkan variabelnya dengan cara kita klik ini menu connect ini ya, tanda panah ini menu connect, kita hubungkan dari variabel second order ke first order seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya untuk cara membuatnya. Ini saya percepat supaya tidak terlalu panjang durasinya. Nah, tadi kan seperti ini ya kita buatnya. Tadi kan hanya satu yang ini. Nah, setelah kita buat seluruhnya seperti ini, kita hubungkan variabelnya ini dengan menu ini connect sesuai dengan hipotesis yang ada. Nah, seperti ini ya. Nah, kita save. Nah, lalu kita lakukan pengujian PLS algorithm yang pertama. Jadi PLS algorithm yang pertama ini kita menguji validitas ya, validitas dari first order dan reliabilitasnya ini. Nah, kalau untuk second order hasil dari validitasnya ini bisa kita abaikan ya. Yang penting itu first ordernya saja. Oke, caranya seperti ini. Klik calculate lalu pilih menu PLS algorithm. Kita pilih start calculation. Nah, akan muncul hasil seperti ini ya. Ini adalah gambar analisis jalur dari PLS algorithm. Nah, ini bisa di copy ini ya, export as image, lalu export, lalu kita bisa pindahkan di sini. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya, kita bisa paste. Kita contohnya seperti ini, kita paste. Nah, seperti ini ya hasilnya. Nah, yang pertama kita lihat di sini adalah outer loadingnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah outer loadingnya, kita klik di sini.
Nah, auto loading ini kita fokus ke variabel first order saja, seperti itu ya. Nah, jika di sini dilihat, jadi untuk variabel yang first order itu seluruh indikatornya ini sudah di atas 0,7 ya, seperti itu, maka dapat dikatakan valid. Nah, ini yang merah ini masuk di variabel second order. Lalu selanjutnya kita lihat dari ini constructability and validity. Nah, ini ya. Nah, ini masih ada yang merah. Ini tidak masalah karena yang merah ini merupakan second ordernya, seperti ini. Nah, di sini juga ada yang merah, yaitu interaksi dengan perantara finansial. Nah, ini kenapa merah? Karena di sini cuma ada dua indikator ya. Karena dua indikator itu sangat sulit untuk mencapai reliabilitas karena itu merupakan sudah jumlah minimum ya, jumlah yang minimum atau jumlah terkecil, yaitu minimal 2. Jadi jika ingin reliable ini bisa ditambahkan untuk item pertanyaan menjadi 4 atau 5 seperti itu. Nah, yang terpenting di sini adalah nilai dari ini ya, composite reliability-nya. Nah, ini sudah di atas 0,7. Dan ini juga masih dalam ini ya, kategori toleransi karena sudah di atas 0,6. Dan untuk AVE-nya, AVE ini untuk menghitung validitas dari variabel laten. Nah, ini juga sudah di atas 0,7. Maka sampai tahapan ini seluruh data seluruh variabelnya itu dapat dinyatakan valid dan reliable sehingga dapat dilanjutkan untuk pengujian tahap selanjutnya. Nah, untuk tahap stage 2 kita buat datanya terlebih dahulu ya. Nah, ini kita buat data ini. Caranya seperti ini untuk membuat data stage 2, yaitu kita tinggal klik saja ini, create data file. Nah, kita pilih ini ya. Ini outer kita lepas saja centangnya. Nah, ini manifest variable ini kita lepas centangnya supaya nanti tidak terlalu banyak outputnya. Nah, ini dia yang kita fokus di sini. Jadi untuk yang SO ini tidak usah ya. Jadi ini adalah variable second ordernya, kita bisa lepas centangnya. Jadi nanti tidak akan dimunculkan outputnya ya. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa klik OK. Kita klik create ya. Kita klik create. Nah, nanti datanya akan muncul. Oh ya, jadi sebelumnya ini kan hasil dari PLS algoritma yang pertama. Nah, kita bisa save hasil ini. Kita tinggal klik ini save. Kita pilih di sini adalah PLS. Kita beri nama ST1. ST1 ini merupakan stage 1 ya. Kita create seperti ini. Jadi tadi itu kita save hasil ini, output ini di dalam aplikasi Smart PLS. Nah, kalau misalkan kita pengen save di luar aplikasi Smart PLS, kita klik ini, klik Excel ya. Seperti ini, lalu export. Nah, lalu kita bisa save seperti ini penamaannya. Misalkan ini adalah PLS algorithm stage 1. Nah, kita tinggal save saja. Nah, ini adalah save file yang sudah saya buat. Nanti bisa dibuka hasil ini. Jadi seperti itu untuk membuat save filenya ya. Cara meng-save hasilnya. Oke. Nah, kita kembali ke data yang tadi. Nah, ini adalah data yang tadi kita buat ya untuk tahapan stage 2. Nah, ini kita klik double klik ya. Double klik lalu ini export to CSV, export to Excel or CSV. Nah, kita bisa beri nama supaya tidak tertukar. Ini adalah stage 2 CSV. Seperti ini. Save. Nah, akan muncul datanya seperti ini. Nah, ini merupakan data CSV ya. Jadi masih berdempetan seperti ini. Jadi kita harus rapikan terlebih dahulu. Nah, untuk cara merapikannya seperti ini ya contohnya. Kita buat file baru. Lalu ini kita masuk ke data ini ya, from text to CSV data, lalu ini kita klik from text atau CSV. Nah, ini
Nah, kita masukkan CSV yang tadi ya, yang tadi kita peroleh dari perhitungan stage pertama ini, lalu klik import. Tunggu sebentar. Seperti ini, lalu kita klik load. Nah, seperti ini ya. Kita rapikan dulu terlebih dahulu. Kita bisa copy seluruhnya seperti ini. Lalu kita paste di sini, misalkan contohnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi datanya itu sudah terpisah ya. Kalau tadi itu kan CSV yang ini kan masih nyambung jadi satu. Nah, ini sudah terpisah sendiri-sendiri. Kemudian kita hilangkan tulisan ini, Alvis score ini kita hilangkan. Caranya seperti ini ya. Nah, kita replace. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah nama aslinya ya. Jadi tidak ada nama depannya, yaitu Alvis score tadi. Nah, setelah seperti ini lalu kita rapikan, kita kelompokkan menjadi seperti ini contohnya. Nah, ini kan masih belum berkelompok ya. Nah, lalu dikelompokkan, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita buat file CSV yang kedua. Kita copy, kita buat file CSV yang kedua. Caranya sama ya dengan CSV yang pertama. Nah, ini ya, seperti ini, file, save as, browse. Nah, kita tulis saja di sini CSV stage 2. Save as type, kita klik, kita ganti formatnya ke ini, ke CSV. Nah, seperti ini ya. Ini karena saya sudah buat yang ini CSV stage 2 ini, CSV Smart PLS stage 2. Jadi nanti bisa gunakan file yang ini saja. Oke, seperti itu ya. Jadi pada tahap 1, tahap 2 ini sudah kita buat file CSV nya. Nah, kita buka aplikasi ini ya, aplikasi Smart PLS nya. Kita back. Nah, kita buat project baru, new project, file name kita pilih di sini. Kita beri nama ini adalah contoh stage 2 seperti ini. Jadi untuk penamaannya bebas ya. Nah, ini import data file, kita masukkan data stage 2. Nah, ini open, lalu import. Nah, ini klik model. Nah, seperti ini, lalu kita masukkan sesuai dengan variabelnya ya. Ya, kita susun sesuai dengan model penelitian ya. Nah, seperti ini bisa kita save. Lalu kita lakukan pengujian PLS algorithm yang kedua. Ya, calculate PLS algorithm, lalu start calculation.
Nah, akan muncul hasil seperti ini. Sama ya seperti tadi, kita lihat ini dulu auto loadingnya. Nah, ini sudah di atas 0,7 seluruhnya, maka dikatakan valid. Kemudian reliability juga sama, ini sudah di atas 0,5. Rombak alpha dan komposit sudah di atas 0,7, maka di sini dapat dikatakan seluruh variabel indikatornya itu valid dan reliable. Oke, selanjutnya kita lihat diskriminannya. Untuk diskriminan kita lihat nilai ini ya, nilai dari HTMT-nya. Dan nilai HTMT ini harus di bawah 0,9. Nah, ini seluruhnya sudah di bawah 0,9, maka tidak terjadi masalah terhadap diskriminan validity-nya. Selanjutnya kita lihat nilai ini, nilai viv. Nah, ini ya, kita sudah sampai di tahap 2. Nah, kita lihat nilai viv. Nah, viv ini untuk menguji multikolinearitas, jadi kita gunakan yang ini ya, inner model matrix. Nah, ini, nah viv ini nilainya harus lebih kecil dari 5 ya. Ini seluruhnya sudah lebih kecil dari 5, maka sini tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya adalah uji R-square. Nah, ini R-square, jadi R ini menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama. Nah, saya contohkan ini kemampuan inovasi. Jadi kemampuan inovasi, nah ini itu dipengaruhi oleh jaringan kolaborasi dan pelayanan. Nah, dua variabel ini mempengaruhi sebesar 0,345 atau 34,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Nah, selanjutnya adalah uji predictive relevance atau Q-quadrat, nanti kita lakukan ya. Kita ke ini dulu, uji F. Nah, F itu kita peroleh nilainya dari sini, F square ya. Nah, kita pilih yang list. Nah, F ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap dependen, tapi secara parsial atau secara individu. Nah, kita contohkan ini ya, jaringan kolaborasi dengan kemampuan inovasi. Nah, ini untuk uji F nya nilainya adalah 0,088. Nah, ini dalam kategori kecil. Nah, ini ya, ini untuk pengkategoriannya. Jadi pengaruhnya untuk jaringan kolaborasi terhadap kemampuan inovasi itu kecil, seperti itu. Tapi jaringan kolaborasi ke pelayanan memiliki nilai pengaruh yang besar. Nah, kita uji ini ya, predictive relevance atau Q-quadrat. Caranya klik calculate, kemudian ini kita pilih menu blindfolding, lalu start calculation. Nah, kita lihat ini ya, yang pertama ini. Nah, ini adalah nilai dari Q-quadratnya. Nilai ini nanti kita lihat kategorinya ya. Nah, ini di sini. Jadi kategori besar, kecil, atau sedang. Nah, Q-quadrat ini memprediksi ya, jika penelitian ini dilakukan ulang, bagaimana nilai prediksinya atau ketepatannya. Jadi di sini memiliki untuk Q-quadrat untuk variabel kemampuan inovasi itu memiliki prediksi yang sedang, dan pelayanan juga sama ya, ini memiliki nilai prediksi yang sedang. Nanti dilihat di sini untuk kategorinya. Oke, yang terakhir adalah uji hipotesis penelitian. Caranya seperti ini. Kita bisa back dulu. Nah, klik calculate, kemudian kita pilih menu bootstrapping, lalu start calculation. Nah, ini adalah uji hipotesisnya. Nah, ini ya, uji hipotesis. Jadi kita lihatnya di sini di path coefficient. Jadi path coefficient ini menunjukkan pengaruh langsung. Jadi yang perlu kita perhatikan yaitu nilai original sampel dan p-value-nya saja. Original sampel ini menunjukkan pengaruhnya itu apakah positif atau negatif. Kemudian p-value itu menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, ini seluruhnya pengaruhnya positif ya, karena tidak ada tanda minusnya di depan ini. Nah, cara membacanya seperti ini. Jadi jaringan kolaborasi terhadap kemampuan inovasi memiliki pengaruh positif signifikan. Jaringan kolaborasi terhadap pelayanan memiliki pengaruh positif signifikan, seperti itu. Dan untuk yang pengaruh mediasi atau pengaruh tidak langsung, kita lihatnya di sini specific and direct effect, kita klik. Nah, ini adalah pengaruh
variabel mediasinya. Di sini yang menjadikan variabel mediasi adalah pelayanan. Jadi jaringan kolaborasi terhadap kemampuan inovasi yang dimediasi oleh pelayanan memiliki pengaruh positif signifikan. Seperti itu ya. Nah, di sini juga saya sudah lengkapi dengan lampirannya ya. Jadi nanti tinggal bisa langsung dikopas saja. Oke, sekian untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.